Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas mengenai rekrutmen terbuka pendamping lokal desa tahun 2021. Yang akan saya bahas yaitu mengenai tugas dan fungsi dari pendamping lokal desa. Karena tentunya ini bagian dari kisi-kisi untuk ujian tertulis dan ujian wawancara nanti. Berikut adalah informasi dari rekan-rekan kita yang sudah pernah mengikuti ujian sebelumnya. Mungkin ini bisa dijadikan referensi bagi rekan-rekan untuk persiapan ujian nanti. Menurut beberapa informasi dari yang lain juga, intinya ya kita harus memahami tugas dan fungsi PLD itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi PLD sesuai dengan yang tertera pada website. Perlu kita ketahui juga bahwa pendamping lokal desa merupakan sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa. Dibentuknya PLD tidak hanya wujud dari Undang-Undang Desa saja, melainkan juga untuk mengawal dan mendampingi pembangunan desa agar mencapai tujuan desa yang mandiri. Mengapa di dalam persyaratan diharuskan untuk memiliki pengalaman minimal 2 tahun? Karena tentunya untuk melakukan pendampingan ini dibutuhkan orang-orang yang ahli dan sudah paham. Pendamping lokal desa atau PLD adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di desa. Penting kita ketahui tugas pokok pendamping lokal desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 19 tahun 2020, yaitu ada 4 tugas pokok. Tugas yang pertama yaitu melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Tugas yang kedua terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs desa, kerjasama antar desa, dan BUM desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID. Tugas yang ketiga melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID, dan tugas yang keempat meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar. Jadi jelas bahwa pendamping lokal desa itu bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Karena pendamping lokal desa adalah yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembangunan dana desa. Dengan keberadaan dana desa ini, sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pendamping lokal desa atau PLD diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan desa. Selanjutnya, rincian tugas pendamping lokal desa atau PLD. Rincian tugas pertama yaitu sebagai fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, yaitu meliputi kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, yang dibuktikan dengan laporan. Itu mengapa di persyaratan dibutuhkan orang yang mahir menggunakan Office, karena sebagai pendamping tentu kita harus mengerti dan bisa membuat laporan kegiatan. Rincian tugas yang kedua yaitu mengenai ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pembangunan desa yang dibuktikan dengan laporan. Rincian tugas yang ketiga yaitu RPJM desa, RKP desa, APB desa, laporan realisasi, dan LPP desa yang terpublikasikan dan atau dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, rincian tugas PLD mengenai percepatan pencapaian SDGs desa, yaitu melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs desa, yang dibuktikan dengan laporan, data SDGs desa, dan indeks desa terupdate setiap tahun. Rincian tugas selanjutnya yaitu sebagai fasilitasi dan pendampingan pembangunan ekonomi lokal. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dengan BUM desa atau BUM desa bersama, yang dibuktikan dengan laporan. BUMDes atau BUM desa secara bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran. Kemudian BUMDes atau BUM desa bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran data. Selanjutnya, BUMDes atau BUM desa bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal. Rincian tugas selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,
Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Rincian tugas selanjutnya yaitu melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa dengan tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat atau kelembagaan formal maupun non-formal dan terlibat aktif dalam mendukung pembangunan desa. Rincian tugas selanjutnya yaitu meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak ketiga. Rincian tugas selanjutnya yaitu melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Laporan elektronik pelaksanaan tugas pendamping desa dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Rincian tugas yang terakhir yaitu melaksanakan tugas lain dari kementerian. Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa. Itu dia tugas pokok pendamping lokal desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 19 tahun 2020. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa pendamping desa harus mampu menumbuhkan kepercayaan dengan menggunakan komitmen moral, sehingga masyarakat dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan yang masih tradisional dan perubahan kesadaran yang lebih maju. Tentunya pendampingan ini harus dilakukan dengan melibatkan banyak orang yang aktif dan partisipatif agar masyarakat dapat berkembang secara cepat. Tugas pendamping desa juga harus mampu mengawasi dan mendorong pelaksanaan undang-undang desa dengan memberdayakan masyarakat dan menciptakan kader pembangunan yang baru. Itu dia tugas dan fungsi pendamping desa yang harus dijalankan untuk memberdayakan masyarakat. Selain harus pandai dalam bidang ilmu pengetahuan, pendamping desa harus mampu melakukan pendekatan dengan masyarakat agar visi dan misi yang dijalankan dapat diterima dan mampu mengubah pola pikir masyarakat tentang desa pembangunan yang nantinya akan dibawa kemana-mana. Sementara itu saja kisi-kisi yang bisa saya bagikan mengenai tugas dan fungsi pendamping desa. Untuk kisi-kisi yang lainnya mungkin nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Jika masih ada kendala terkait dengan pendaftaran, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung lewat DM Instagram. Jika saya bisa membantu, tentunya akan saya bantu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.